Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini ingin mempresentasikan materi tentang kimia unsur periode 3 dan 4. Dengan anggotanya terdiri dari saya Muhammad Satria Gumilang. Saya Dharma Wikatan Wijaya. Saya Hamimah Husna, absen 13. Saya Aida Fatimah dari absen 2. Saya Muhammad Bambang Sutejo dari absen 20. Review. Baik, di sini kami akan membahas tentang pengertian, sifat-sifat unsur, proses pembuatan, dan peranan unsur. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian itu unsur-unsur periode ketiga. Itu artinya adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Ada 8 unsur di sini berurutan dari kiri ke kanan, yaitu ada natrium Na, ada magnesium disebutnya itu Mg, ada aluminium Al, silikon Si, fosfor P, belerang S, klorin Cl, dan argon Ar. Nah, seluruh unsur periode ketiga ini tuh bisa ditemukan di alam, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, natrium Na dan magnesium Mg itu ditemukan dalam bentuk senyawa. Nah, terus ada aluminium Al, silikon Si, dan fosfor P itu ditemukan dalam bentuk mineral. Nah, terus ada lagi klorin Cl itu umumnya ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Dan terakhir itu ada sulfur S dan argon Ar yang bisa ditemukan dalam keadaan bebas. Jadi kalau bisa diapalin cepet itu nanti Minggu Ali siap pergi sama calon artis. Itu Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Aku Aida, di sini aku bakal jelasin sifat-sifat unsur dari periode 3. Di sini ada Na. Na itu nomor atomnya 11. Konfigurasi elektronnya untuk yang atas ini, baris yang atas atom bor, dan yang bawah half-bound. Konfigurasi 281 10Ne31. Buat magnesium nomor atomnya 12, konfigurasi 282 10 atau 10Ne3S2. Aluminium nomor atom 13, konfigurasi 283 atau 10Ne3S2 3P1. Silikon nomor atomnya 14, 284 10Ne 3S2 3P2. Nomor atom P 15 285, konfigurasi elektronnya 10Ne 3S2 3P3. Silikon nomor atomnya 16 286 10Ne 3S2 3P4. Untuk Cl nomor atomnya 17 287 atau 10Ne 3S2 3P5. Untuk Ar nomor atomnya 18 288 10Ne 3S2 3P6. Kita bisa lihat dari Na ke Al itu merupakan bersifat logam. Sedangkan Si ini merupakan atau silikon merupakan satu-satunya unsur yang memiliki sifat metaloid, di mana metaloid ini mempunyai sifat sebagian logam dan juga sebagian non-logam. Bisa dibilang ini merupakan transisi. Nah, untuk fosfor ke argon itu merupakan sifat non-logam. Argon ini kan gas mulia. Nah, untuk sifat-sifatnya ini aku bagi lagi menjadi 2, yaitu dari kiri ke kanan atau dari natrium ke argon akan kecenderungan bertambah atau berkurang. Di sini aku bakal jelasin dulu yang bertambah. Yang pertama ini ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini kan merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar pada suatu atom sehingga membentuk ion positif.
Kita tahu kalau misalkan nomor atom dari kiri ke kanan itu kan akan semakin bertambah dari 11 sampai ke 18 kan. Yang artinya itu protonnya itu akan semakin banyak. Ionisasi ini dipengaruhi oleh gaya tarik proton di inti atom dengan elektron terluar. Jika protonnya makin banyak, maka gaya tarik tadi itu akan semakin kuat. Kalau misalkan gaya tariknya makin kuat, maka elektron terluarnya itu akan makin susah lepas, sehingga semakin kanan maka energi yang dibutuhkan akan semakin banyak, kayak gitu. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu Mg yang lebih besar daripada aluminium dan fosfor yang lebih besar daripada sulfur. Kenapa bisa kayak gitu? Kita bisa lihat dari orbitalnya. Orbital Mg itu kan paling luarnya tuh subkulit 3s2, di mana saling berpasangan elektronnya. Dia itu terisi penuh. Sedangkan aluminium itu dia itu 3p1, terdapat 1 elektron. Jika dibandingin Mg dan Al, maka lebih stabil Mg karena dengan teori kestabilan yaitu penuh dan setengah penuh. Sama juga kayak fosfor dan sulfur. P itu setengah penuh, sedangkan S itu nanggung. Oh, yang merah-merah ini tuh yang akan dilepaskan. Makanya kenapa ini tuh bisa terjadi. Nah, kita lanjut ke sifat keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Ini kan dari Na ke Ar tuh kan protonnya akan makin banyak kan. Kalau semakin banyak protonnya, maka semakin kuat gaya tariknya. Jadi kalau misalkan ada elektron yang mau masuk, dia itu akan lebih mudah. Jadi semakin bertambah proton, maka semakin besar juga keelektronegatifannya. Tapi ada pengecualian lagi nih, kecuali Ar. Kenapa kayak gitu? Soalnya Ar itu kan gas mulia, dia tuh udah stabil, dimana jadi susah buat nerima elektron. Yang ketiga, yaitu sifat oksidator. Sifat oksidator dari kiri ke kanannya akan bertambah. Kenapa kayak gitu? Oksidator itu kan merupakan zat yang mengalami reduksi. Misalnya nih, natrium. Natrium itu kan konfigurasinya 281, dimana untuk mencapai kestabilannya dia itu harus melepas 1 elektronnya. Dia itu punya kecenderungan untuk melepas 1 elektronnya. Jadi Na akan melepas 1 elektronnya yang menjadi Na plus. Aku ambil contoh lagi, klorin, dimana klorin ini kan dia 287 kan, dimana dia itu punya kecenderungan untuk menarik 1 elektron. Cl2 menarik elektron menjadi 2Cl minus. Kan natrium itu kan akan menjadi ion positif kan. Kalau misalkan positif berarti biloxnya itu akan naik. Akan naik nih dari 0 menjadi plus 1. Dan Cl biloxnya itu dari 0 akan turun. Artinya natrium itu kan mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, maka sifat oksidatornya itu berarti paling kecil daripada yang lain kecuali argon. Dan untuk Cl itu kan mengalami reduksi. Berarti sifat oksidatornya itu paling besar. Dan sebaliknya di sini ada kecenderungan berkurang, yaitu sifat reduktornya itu natrium sendiri itu akan memiliki sifat reduktor paling besar karena dia mengalami oksidasi, dan Cl mempunyai sifat reduktor paling kecil, kayak gitu. Untuk sifat oksidator dan reduktor tadi ada pengecualian Ar, karena Ar itu sulit untuk melepaskan ataupun menarik elektron, dimana elektron valensinya itu dia udah penuh, udah oktet gitu. Selanjutnya ada sifat asam, dimana sifat asam KaCl ini akan semakin bertambah. Dan untuk sifat asam basanya ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke kecenderungan berkurang dari natrium ke argon. Yang pertama ini ada jari-jari atom. Ini terjadi karena gaya tarik inti. Semakin ke kanan kan protonnya makin banyak, berarti semakin besar gaya tarik di intinya. Maka posisi elektron akan semakin rapat. Maka dari Na ke A itu akan semakin kecil. Untuk sifat reduktornya kita udah bahas tadi, dan sifat basanya akan saya bahas selanjutnya di slide selanjutnya.
Nah, di sini ada sifat asam basanya. Caranya itu bisa kita reaksikan dengan oksigen dan juga air. Di sini kita bakal buat dalam senyawa hidroksida. Makanya dari di sini tuh argon nggak ada, soalnya dia tuh kan argon tuh tukar untuk bereaksi membentuk senyawa. Nah, kita bisa lihat senyawa hidroksida dari natrium itu NaOH. NaOH yang bersifat stabil, Mg, MgOH2 stabil, Al, AlOH3 stabil, Si atau silikon, SiOH4, dia itu kan jarang ditemuinya. Ini terjadi jarang ditemuin karena dia itu nggak stabil dan terurai menjadi H2SiO3 atau asam sitrat dan juga molekul air. Fosfor, POH5, dia tuh nggak stabil juga dan terurai menjadi H3PO4. Dan H2O, ini merupakan asam fosfat. Dan sulfur, SOH6, nggak stabil juga, dia membentuk H2SO4 dan 2 molekul air. Ini merupakan asam sulfat. Dan klorin, ClOH7, dia nggak stabil, terurai menjadi HClO4 atau asam perklorat dan 3 molekul air. Kita bisa lihat ikatan yang dibentuk dari Na ke Al itu merupakan ikatan ion, sedangkan silikon sampai ke Cl itu merupakan ikatan kovalen. Untuk sifat asam basanya itu dari natrium ke klorin akan semakin kuat asamnya, sedangkan basanya itu akan semakin berkurang. Kita tahu dari mana senyawa hidroksida ini bersifat asam atau basa? Ini tuh bisa dilihat dari perbedaan keelektronegatifan unsurnya dengan oksigen. Jika perbedaannya besar, maka akan terbentuk basa, yaitu XOH menjadi X plus OH-. Sedangkan jika perbedaannya kecil, maka akan terbentuk asam, yaitu XOH menjadi XO- plus H+. Selain perbedaan keelektronegatifannya, yang mempengaruhi itu ada energi ionisasi, di mana natrium itu punya energi ionisasi yang kecil, berarti dia itu gampang untuk melepaskan elektron kan. Nanti akan terbentuk Na+ dan juga OH-. Hanya dia itu bersifat basa kayak gitu. Nah, di sini tuh ada reaksi-reaksinya. Dapat kita pahami bahwa logam ditambah O2 akan menghasilkan oksida basa, dan non-logam jika ditambah O2 akan menghasilkan oksida asam. Natrium jika ditambah O2 akan menghasilkan natrium oksida, begitu pula dengan magnesium oksida, aluminium oksida, dan seterusnya. Untuk natrium oksida dan magnesium oksida ini merupakan oksida basa, yaitu pembentuk basa. Untuk Al2O3 merupakan oksida amfoter, di mana dia dapat bertindak sebagai basa ataupun asam dan bereaksi dengan asam ataupun basa. Untuk Si, fosfor sampai klorin ini membentuk oksida asam. Oksida basa jika ditambah air akan menghasilkan basa, dan oksida asam jika ditambah air akan menghasilkan asam. Di sini ada Na2O ditambah H2O menjadi NaOH. Seterusnya magnesium OH2. Kan di sini oksida basa akan menghasilkan basa. Jadi NaMg itu bersifat basa, Al itu amfoter, itu dapat bereaksi dengan asam ataupun basa, dan silikon sampai klorin itu bersifat asam. Jadi semakin ke bawah atau semakin kanan akan semakin asam kayak gitu. Nah, untuk AlOH3 kali ini bersifat amfoter. Jika bertindak sebagai basa, maka AlOH3 bereaksi dengan asam, yaitu 3HCl menjadi AlCl3 plus 3H2O. Sedangkan jika dia bertindak sebagai asam, maka ia bereaksi dengan basa, NaOH menjadi NaAlOH4 kali. Nah, terakhir ini ada sifat titik didih dan lelehnya. Dimana dilihat dari grafiknya, sifatnya itu naik turun nih. Dari kiri ke kanan itu titik didih sama lelehnya kan
ada yang naik, ada yang turun. Alasannya itu berhubungan dengan sifat unsurnya yang tadi. Aku bakal bedain jadi 3 kelompok. Yang pertama, natrium, Mg, dan Al. Natrium, Mg, Al itu kan termasuk logam, unsur logam. Yang berarti dia itu punya ikatan logam. Ikatan logam ini dipengaruhi sama rapat muatan ion positif dan rapat muatan awan elektron. Karena nomor atom Na ke Al itu makin besar, jadi gaya tariknya kan makin besar juga, sehingga itu yang membuat ikatannya itu makin susah lepas. Bisa dikatakan juga ini tuh dipengaruhi sama elektron valensinya. Makin banyak elektron valensinya, semakin besar pula energi, semakin besar pula titik didih dan titik lelehnya, kayak gitu. Kita lanjut. Di sini yang kedua ada Si. Si itu punya titik didih paling besar nih, paling besar dari antara yang lain. Ini tuh disebabkan karena elektron valensinya itu kan 4 ya. Terus keempat elektronnya itu saling berikatan membentuk kovalen raksasa. Nah, kovalen raksasa ini mempunyai struktur yang sangat stabil. Kovalen raksasa ini punya struktur yang sangat stabil dan simetris. Jadi dia tuh bakal susah untuk diputus dan butuh banyak energi, kayak gitu. Nah, yang ketiga, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Mereka semua kan unsur non-logam. Di unsur non-logam itu ada yang namanya gaya van der Waals. Lebih tepatnya itu gaya London atau dipol sesaat. Gaya ini tuh dipengaruhi sama ukuran molekul, jumlah atom yang terdapat dalam molekulnya, dan bentuk molekulnya. Nah, fosfor itu kan dia poliatomik, yaitu P4. Sedangkan S itu poliatomik juga, tapi dia S8. Dan klorin itu diatomik, L2. Sedangkan argon itu monoatomik, jadi itu cuma argon aja. Coba dilihat dari jumlah atom yang menyusun molekulnya, yang paling besar yang mana? Pastinya sulfur dong. Itulah kenapa sulfur itu mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi dari keempat unsur ini. Disusul dengan fosfor karena dia P4, dan klorin Cl2, dan yang paling rendah ada argon. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa unsur Na, Mg, Al, Si, P, S berwujud padat pada suhu kamar karena unsur-unsurnya itu memiliki harga titik didih sama titik lelehnya itu di atas suhu ruangan, yaitu di atas 25 derajat Celcius. Sedangkan Cl itu kan dia punya titik didih di bawah suhu ruangan, yaitu minus, sehingga dia itu berwujud gas. Nah, di sini terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, jari-jari atom yang terbesar itu natrium, dan yang kecil itu argon. Energi ionisasi yang terbesar itu dimiliki oleh argon. Keelektronegatifan terbesar klorin. Titik leleh paling tinggi itu silikon karena membentuk kovalen raksasa. Sifat reduktor terkuat itu Na, sedangkan oksidator terkuat itu klorin. Untuk sifat amfoternya itu dimiliki oleh aluminium, dan metaloid itu merupakan sifat dari silikon. Paling banyak pada kulit bumi. Nah, ini tuh sebenarnya tipe ya, ini harusnya tuh Si, silikon. Ini salah nih. Ganti dulu. Itu harusnya Si. Jadi paling banyak pada kulit bumi itu silikon. Karena silikon aja tuh terdapat banyak ditemukan di pasir. Dan pasir itu kan banyak di dekat laut ya. Jadi silikon itu merupakan unsur kedua paling banyak pada kulit bumi. Yang ini paling bawah ada paling mudah bereaksi atau paling reaktif, yaitu Na, di mana Na itu sangat mudah untuk melepaskan saldo elektronnya, dan Cl atau klorin sangat mudah untuk menarik atau menerima satu elektron. Selanjutnya, ini masih ada lanjutannya lagi. Dapat membentuk asam kuat. Yang dapat membentuk asam kuat itu klorin dan juga
sulfur. Yang dapat membentuk basa kuat itu Na, sedangkan Mg itu membentuk basa lemah. Yang terdapat di alam sebagai unsur bebas itu sebenarnya bukan Al di sini, harusnya tuh Ar. Yang keempat, ini terdapat dalam beberapa alotrop. Yang termasuk itu ada sulfur atau belerang, di mana dia itu punya alotrop kristal monoklin dan kristal rhombus. Sedangkan fosfor, dia itu punya alotrop fosfor putih dan fosfor merah. Berwujud gas pada suhu ruangan, Cl dan Ar. Ini yang sempat kita bahas juga. Cl itu memiliki titik didih dan lain-lain itu di bawah suhu ruangan, yaitu minus, dan juga Ar juga. Begitu pula dengan Ar. Sekian sifat-sifat dari unsur periode 3 yang dapat saya sampaikan. Oke, kita masuk ke proses pembuatan dan peranan dari unsur periode ketiga. Unsur yang pertama itu ada natrium. Natrium adalah salah satu unsur yang melimpah yang terdapat dalam sejumlah mineral seperti feldspar, sodalit, dan garam batu. Banyak garam natrium yang sangat mudah larut dalam air, dan oleh karenanya terdapat dalam jumlah signifikan dalam badan air bumi. Manfaat natrium diantara lain menjadi pendingin pada reaktor atom, penerangan jalan raya, kemudian ada sebagai garam dapur, lalu ada natrium hidroksida sebagai pembuatan sabun keras, dan biasanya kita gunakan untuk membuat kue, yaitu NaHCO3 sebagai soda kue. Nah, natrium ini dibuat dari proses elektrolisis lelehan natrium klorida atau NaCl liquid yang dicampur dengan kalsium klorida CaCl2. Kenapa harus pakai lelehan? Karena natrium ini terbentuknya di katoda, sehingga kalau misal kita pakai larutan, natriumnya itu tidak akan terbentuk. Terus kenapa juga harus pakai CaCl2? Karena untuk membentuk natrium ini diperlukan suhu yang sangat tinggi, sehingga kalsium klorida ini bisa menurunkan titik leleh dari 801 derajat menjadi sekitar 500 derajat. Nah, ini signifikan banget buat ngurangin biaya yang digunakan dalam pembuatan natrium. Pembuatan natrium ini dinamakan juga proses Downs. Nah, reaksi elektrolisisnya bisa dilihat, yaitu 2NaCl liquid menjadi 2Na plus Cl2. Selanjutnya, ada magnesium. Magnesium adalah unsur paling umum keempat di muka bumi. Nah, magnesium ini menyusun 13% dari massa planet dan fraksi besar mantel planet. Manfaat magnesium sendiri itu untuk konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, membuat warna merah pada nyala kembang api. Lalu magnesium oksida juga bisa digunakan untuk pembakaran semen, magnesium hidroksida sebagai obat mah. Nah, sama dengan natrium, pembuatan magnesium ini juga dinamakan proses Downs dengan memanfaatkan elektrolisis lelehan magnesium klorida atau yang bisa kita sebut MgCl2. Nah, reaksi elektrolisisnya yaitu MgCl2 liquid membentuk Mg solid plus Cl2 gas. Selanjutnya, unsur yang ketiga itu ada aluminium. Aluminium menyusun sekitar 8% dari berat permukaan padat bumi. Aluminium ini tidak bebas di alam, tapi banyak juga ditemukan di kerak bumi dalam bentuk mineral seperti granit, bauksit, dan kriolit. Nah, magnesium ini bersifat tahan karat, sehingga dia banyak digunakan untuk kemasan makanan atau minuman, terus juga banyak digunakan untuk peralatan dapur, bahan konstruksi bangunan, bahkan konstruksi pesawat atau roket. Pembuatan aluminium selanjutnya. Pembuatan aluminium ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu proses Bayer dan proses Hall-Héroult. Yang pertama ada proses Bayer, yaitu proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina, atau yang disebut Al2O3. Nah, proses Bayer ini terdiri dari 3 tahap di dalamnya. Yang pertama, biji bauksit akan dilarutkan dalam larutan basa kuat, yaitu NaOH, sehingga zat-zat pengotor tidak larut dengan basa akan terpisah. Jadi kita bisa menghasilkan Al2O3 yang bersifat amfoter. Lalu, setelah zat-zat pengotor dipisahkan dengan penyaringan, ditambahkan gas karbon dioksida untuk mengendapkan aluminium hidroksida.
Lalu endapan aluminium hidroksidanya disaring, kemudian dikeringkan dan dipanaskan sehingga airnya menguap dan akan terbentuk aluminium oksida yang murni. Selanjutnya ada proses Hall-Héroult, yaitu proses pembuatan aluminium merupakan proses pembuatan aluminium dari lelehan aluminium oksida atau alumina Al2O3. Nah, ini dilakukan elektrolisis untuk mendapatkan aluminium murni. Proses Hall-Héroult ini adalah proses pembuatan aluminium dari lelehan aluminium oksida atau alumina Al2O3. Nah, karena lelehan, alumina ini harus dipanaskan sampai titik lelehnya yaitu 2000 derajat Celcius. Tetapi kalau misal kita melelehkan sesuatu di suhu 2000 derajat Celcius, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga dalam pembuatan aluminium ini kita harus menambahkan kriolit agar elektrolisisnya ini bisa berlangsung di suhu 950 derajat Celcius. Nah, proses elektrolisisnya ini menggunakan elektroda karbon atau grafit. Bisa dilihat reaksi elektrolisisnya yaitu 2Al2O3 liquid membentuk 4Al solid plus 3O2 gas. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu silikon. Silikon ini banyak ditemukan di batuan, pasir, lempung, dan mineralnya spirit silikat, feldspar, kuarsa, ambivol, dan mika. Silikon adalah unsur umum dalam alam semesta berdasarkan massa, tetapi sangat jarang terdapat dalam bentuk unsur murni bebas di alam. Ia kebanyakan terdistribusi dalam debu, pasir, dan batuan-batuan yang sudah saya sebutkan tadi. Manfaat silikon ini banyak banget digunakan untuk membuat kaca atau gelas dan lem. Banyak juga digunakan dalam bidang elektronika sebagai semikonduktor. Lalu paduan silikon dengan besi atau yang disebut ferrosilikon ini juga bisa membuat baja tahan asam. Pembuatan silikon dibuat dengan dua cara. Yang pertama, ada mereduksi silikon dioksida dengan batang karbon menurut reaksi SiO2 solid plus 2C solid menghasilkan Si solid plus 2CO gas. Lalu ada memanaskan silikon tetraklorida dengan gas hidrogen menurut reaksi SiCl4 gas plus 2H2 gas menghasilkan Si solid dan 4HCl gas. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah fosfor. Sebagai mineral, fosfor hampir selalu hadir dalam tingkat oksidasi maksimalnya sebagai batuan fosfat anorganik. Fosfor ini banyak ditemukan dalam mineralnya seperti fosforit dan apatit. Fosfor ini juga terdapat dalam bahan hidup, tulang, dan gigi. Manfaat fosfor itu sendiri sebagai bahan baku asam fosfat yang digunakan untuk deterjen, pembersih lantai, insektisida, dan lain-lain. Fosfor ini terbagi menjadi dua, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih ini digunakan untuk racun tikus, sedangkan yang merah untuk ujung korek api. Pembuatan fosfor dibuat dengan cara memisahkan senyawa kalsium fosfat dari batuan fosfat, lalu dipanaskan dengan pasir silika dan batang karbon di suhu 1300 derajat Celcius. Dari reaksi tersebut didapatkan alotropi fosfor atau fosfor putih atau PEM. Sedangkan fosfor merah dapat diperoleh dengan memanaskan fosfor putih di suhu 513 Kelvin atau bisa juga dengan kristalisasi larutan menggunakan unsur bantuan yaitu Pb. Nah, pembuatan fosfor ini dinamakan proses Wohler. Selanjutnya, unsur yang keenam adalah belerang. Di alam, belerang dapat dijumpai sebagai unsur murni, sebagai mineral sulfida dan sulfat. Kristal belerang elementer sangat dikejar oleh kolektor mineral karena bentuk polihedronnya disertai kecerahan warnanya. Belerang banyak ditemukan sebagai unsur murni dalam bentuk mineralnya. Manfaat belerang sendiri yaitu untuk bubuk mesiu, korek api, insektisida, fungisida, asam sulfat, dan sebagai pupuk cat atau obat-obatan, dan lain-lain. Belerang ini dihasilkan dari proses vulkanisme yang terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada sisilia, yaitu dengan mengambil belerang yang ada di permukaan tanah, cara Frach, mengolah belerang yang ada di dalam tanah, lalu yang terakhir adalah cara Klaus dengan mengolah
belerang dari gas vulkanik, yaitu belerang dioksida dan hidrogen sulfida menurut reaksi 8SO2 gas plus 16H2S gas menghasilkan 16H2O liquid plus 3S8 gas. Selanjutnya, nah unsur yang ketujuh ini ada klorin. Klorin adalah komponen dari beragam senyawa termasuk garam dapur. Ia merupakan halogen paling melimpah kedua dan unsur kimia paling melimpah ke-21 dalam kerak bumi. Potensial oksidasi klor yang besar membuatnya digunakan sebagai pemutih dan disinfektan. Sebagai disinfektan, senyawa klorin ini umumnya digunakan dalam kolam renang untuk menjaga kebersihan dan sanitasi kolam renang. Pembuatan klorin ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada proses diakon atau oksidasi. Dalam proses ini, HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis, dan reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 4.300 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Lalu yang kedua ada proses Weldon yang mereaksikan klorida dengan MnO2 dalam H2SO4 pekat. Pada proses reaksi ini, MnO2 berfungsi sebagai oksidator. Yang terakhir yaitu dengan elektrolisis larutannya garam dapur menggunakan anoda grafit dan katoda rakta. Dengan reaksi elektrolisis 2H2O liquid plus 2Cl- aqueous menjadi Cl2 gas plus 2OH- aqueous plus H2 gas. Kenapa harus pakai larutan? Karena gas klorin itu terbentuknya di anoda, jadi tidak perlu lelehan garam dapur untuk menghasilkannya. Berbeda dengan natrium tadi yang pakai lelehan. Selanjutnya, unsur yang terakhir adalah argon. Argon adalah gas paling umum ketiga dalam atmosfer bumi dengan kadar 0,93%. Argon dihasilkan dari peluruhan kalium dalam kerak bumi. Manfaatnya yaitu pengelasan, pemotongan logam, serta isolasi termal. Argon ini digunakan juga dalam tanur listrik untuk mencegah terbakarnya grafit, lampu pijar, dan lampu pendar. Argon dibuat dengan cara destilasi bertingkat udara cair. Udara cair ini sendiri adalah produk sampingan dari produksi nitrogen dan oksigen, di mana destilasi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Nah, pembuatan argon dapat dilihat dari reaksi AR plus HF menghasilkan HARF. Bisa dilihat di reaksinya terbentuk argon hidrofluorida yang dihasilkan dari fotolisis matriks AR padat dan stabil di suhu rendah. Selanjutnya ada pengertian unsur periode 4. Nah, unsur periode 4 ini adalah unsur-unsur kimia pada baris atau periode keempat tabel periodik. Nah, tabel periodik ini tuh disusun berdasarkan baris untuk menggambarkan tren keberulangan periodik. Perilaku kimia unsur-unsur ini seiring dengan kenaikan nomor atom, itu baris dimulai ketika perilaku kimia mulai berulang. Artinya bahwa unsur-unsur dengan perilaku yang sama jatuh pada kolom yang sama. Contohnya seperti tabel di atas itu ada unsur transisi periode keempat, itu ada SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN. Terus di bawahnya itu ada SCA, ada TIFA, ada Kroman, ada Vechonichu, sama ZN. Oke, selanjutnya masuk ke sifat-sifatnya.
Di sini kan udah tabelnya ya, tapi paling di tabel ini kurangnya konfigurasi elektronnya ya. Oke, untuk konfigurasi elektronnya dari SC, TIV, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN. Eh, Cara nentuin konfigurasi elektronnya kan nomor atom SC kan 21. Itu sama aja kayak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, itu kan argon ya jadinya. Terus tinggal tambahin 4s2 sama 3d1. Untuk TI 22 berarti argon 4s2, 3d2. Untuk V argon 4s2, 3d3. Untuk CR itu ada penyimpangan hukum aturan Aufbau. Jadi argon di sini kan harusnya 4s2, tapi ini nggak diisi penuh untuk subgrid yang S-nya. Jadi 4s1, 3d5. Terus selanjutnya ke Mn, itu nomor atomnya 25. Itu nggak ada yang aneh. Jadi sama argon 4s2, 3d5, Fe 4s2, 3d6, Cu27, Ar argon 4s2, 3d7. Untuk Ni 4 argon 4s2, 3d8. Untuk Cu itu ada penyimpangan hukum aturan Aufbau juga. Jadi sama kayak yang Cr. Jadinya argon 4s1, 3d10, dan yang Zn argon 4s2, 3d10. Di sini jari-jari atom unsur transisi semakin ke kanan semakin kecil. Unsur transisi periode keempat bersifat keras, tahan panas, elektropositif, dan merupakan konduktor yang baik. Jadi biasanya ya untuk unsur periode 4 itu sifatnya apa sih? Dia padat gitu lah wujudnya. Oke, lanjut ke sifat-sifatnya selanjutnya. Oke, dari sifat logamnya dulu ya. Kekuatan logam ditentukan oleh ada atau tidak adanya elektron yang berpasangan. Ini yang berpasangannya di subgrid D ya. Subgrid S juga bisa deh. Semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan, maka sifat logam akan semakin kuat dan bersifat ferromagnetik. Jadi kan tadi dari apa ya? Dari SC. SC kan yang kosong kan subgridnya cuma yang 4s2 kan udah terisi penuh. Yang D kan 3d1. Berarti subgrid yang kosong yang terisi cuma satu doang. Dia dia ferromagnetik cuma yang lemah. Terus lanjut ke yang apa? S SC TI. Nah, TI itu kan dua, berarti dua yang nggak berpasangan. Berarti lebih kuat daripada yang sebelumnya. Lanjut ke V, lebih kuat lagi dari sebelumnya. Yang paling kuat itu CR. Soalnya yang nggak berpasangan dia iya, CR itu ada 6 yang nggak berpasangannya. Jadi kan tadi kan itu ada penyimpangan jadi 4s1. Jadi itu cuma satu doang yang berpasangan. Jadi kan kosong sisanya. Terus sama yang 3d5 dia jadinya 4s1, 3d5. Itu kan 5-nya juga kosong, nggak ada pasangannya. Jadi yang nggak berpasangan dia ada 6. Itu paling ferromagnetik paling kuat di CR. Oke, sisanya ya MN itu ada 5 yang nggak berpasangan. Lanjut Fe ada 4, Cu ada 3, Ni ada 2, CO tadi, CO ada 2, CO ada 3, Ni ada 2, Cu ada 1, sama Zn 0. Jadi kalau yang nggak punya berpasangan semua, dia sifatnya dia magnetik. Iya, dia paling stabil. Lanjut ke bilangan oksidasi. Ciri khas logam transisi adalah adanya biloks yang bertingkat. Satu logam transisi dapat mempunyai lebih dari satu biloks, tergantung pada bentuk ikatan yang terjadi dengan unsur lain. Contohnya misalnya, ada Fe. Fe itu bisa ada Fe3+, Fe2+, Cu, Cu2+, sama Cu+. Itu contohnya. Biloksnya jadi macam-macam. Untuk kestabilan, unsur transisi dikatakan stabil jika subgrid terisi setengah penuh atau penuh. Hal ini menyebabkan penyimpangan aturan Aufbau.
Nah, ya itu penyimpangannya. Jadi dia dikatain stabil antara dia paling banyak yang setengah penuh atau enggak ya paling penuh itu stabil. Untuk pembentukan senyawa kompleksnya, senyawa kompleks merupakan senyawa yang mengandung ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Oke, lanjut ke aturannya, aturan pembentukan. Oke, untuk eh, beberapa aturan dasar dalam pembentukan senyawa kompleks. Yang pertama, kation itu lebih dahulu daripada anion. Kation itu ion positif dan anion itu ion negatif. Nah, terus pada ion kompleks urutan penyebutannya adalah ligan, nama atom pusat. Itu bios atom pusatnya. Yang ketiga, jumlah ligan disebut dengan bahasa Latin. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. 4. Nama logam yang ditambah dengan akhiran A. Yang ligan, terus yang bagian A-nya, ligan-ligan yang menghasilkan ida diganti dengan A. Dan B-nya, ligan-ligan yang menghasilkan it atau at diganti dengan ito atau ato. C. Ligan netral diberi nama sesuai nama molekulnya dalam bahasa Latin. Yang D, jika ligannya lebih dari satu jenis, urutan penyebutannya dimulai sesuai dengan urutan abjad nama depan ligan tersebut. Kita lanjut. Beberapa aturan dasarnya yang kelima itu nama atom atau ion pusat. Jika ion kompleks bermuatan negatif, nama atom pusatnya diberi akhiran AT. Yang kedua, jika ion kompleks tidak bermuatan atau bermuatan positif, tidak ditambah. Yang keenam, bilangan oksidasi atau atom pusat ditulis dengan angka Romawi dalam kurung setelah nama atom pusat. Oke, di sini contohnya. Nih, kan AgNH3 2 itu apa sih molekul ionnya positif ya. Berarti sini kan kation. Di sini sebutannya untuk NH3 itu sebutannya amin. Nah, ini kan jadi sebutannya nih ion di ini kan ada dua nih NH3 2 kali. Nah, berarti disebutnya di amin. Ag itu perak. Nah, dan di sini kan apa sih molekul ionnya cuma ada satu, makanya angka Romawinya 1. Oke, lanjut ke CO COH2O 6 kali. Ya, 6. Terus molekul ionnya 3 min. Sama penyebutannya, cuma yang tadi ini kalau yang dia pemuatannya negatif diganti pakai AT. Oke, ini kan disebutnya ion heksa. Heksanya kan dari kali 6 tuh, H2O 6 kali. Jadi heksa, aquo, H2O itu bacanya aquo. Nah, ini kan eh, apa sih atom pusatnya kan CO. Udah aquo kobalt karena ini apa ada 3 min molekul ionnya. Ya udah apa? 3 ada angka Romawinya. Terus FeCN 6 kali 4 min. Ion heksa cyanoferrat. Cyano itu Sn, ferrat itu Fe. Nah, terus ini kan ini masuknya ke anion, makanya dia pakai AT juga. Nah, terus ya udah molekul ionnya 4. Baik, selanjutnya ada proses pembuatan dan peranan unsur periode keempat. Nah, yang pertama ada skandium. Skandium ini dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lainnya. Nah, klorida lainnya ini itu bisa yang saya ketahui itu ada HCl dan H2SO4. Kemudian fungsinya dari skandium ini digunakan untuk memproduksi lampu intensitas tinggi dan isotop radioaktifnya yaitu 46Sc digunakan sebagai bahan pelacak dalam kilang minyak mentah. Kemudian ada titanium atau TI. Proses pembuatan itu adalah metode Kroll. Nah, jadi metode Kroll ini adalah metode yang diciptakan pada tahun 1940 oleh William J. Kroll di Luxembourg. Langkah-langkah yang terdapat dalam proses ini yaitu ekstraksi, pemurnian, produksi spons, pembuatan paduan, dan membentuk. Nah, fungsi dari titanium ini adalah
digunakan sebagai agen campuran logam dengan aluminium, molybdenum, mangan, besi, dan beberapa logam lainnya. Baik, kemudian ada vanadium atau V. Vanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya adalah 2V2O5 ditambah 5Si ditambah Fe menjadi 4V ditambah Fe ditambah 5SiO2. Nah, fungsi dari vanadium ini adalah digunakan dalam produksi logam tahan karat dan peralatan digunakan dalam kecepatan tinggi. Kemudian ada kromium atau Cr. Kromium 2 oksida atau CRO kromium oksida atau CRO digunakan sebagai pewarna dalam industri percetakan, industri tekstil dan keramik. Kromium klorida atau CrCl3 digunakan sebagai pewarna hijau dalam pembuatan keramik. Kromium sulfat atau Cr2SO4 3 kali digunakan dalam pelapisan atau penyembuhan logam, terus dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil dan keramik. Baik, selanjutnya ada kromium. Kromium ini dibuat menurut proses Goldschmidt. Jadi apa itu proses Goldschmidt? Proses Goldschmidt ini adalah proses yang melibatkan reaksi oksida logam tertentu dengan aluminium untuk menghasilkan aluminium oksida dan logam bebas. Nah, jadi kromium itu dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O dengan logam aluminium. Reaksinya adalah Cr2O ditambah 2Al menjadi AlO ditambah 2Cr. Kemudian ada mangan atau Mn. Mn dalam bentuk mineral pirolusit atau MnO2 digunakan sebagai depolarizer dan sel kering baterai. Dan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Lalu mangan ini juga adalah unsur penting dalam penggunaan vitamin B1. Pembuatan feromangan dilakukan dengan reaksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Reaksinya adalah MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah 5C menjadi Mn ditambah 2Fe ditambah 5CO. Baik, kemudian besi atau biasa disingkat Fe, ferum. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi. Prinsip kerjanya dengan reduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Besi digunakan untuk membuat baja. Selanjutnya, baja yang telah dibuat akan digunakan industri mobil dan motor, pembuatan alat-alat dapur, konstruksi bangunan, pembuatan alat kereta api, dan sebagainya. Di sebelah kanan bisa dilihat itu adalah proses dari tanur tinggi. Nah, selanjutnya adalah kobalt. Kobalt atau CO. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl. Berikut reaksinya adalah 2CO2 plus ditambah NaOCl ditambah 4OH- ditambah H2O menjadi 2COOH3 ditambah NaCl. Trihidroksid atau COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuk unsur kobalt metal. Reaksinya adalah 2COOH3 dipanaskan jadi CO2O3 ditambah 3H2O menjadi 2CO2O3 ditambah 3C 4CO ditambah 3CO2. Nah, lalu kobalt ini digunakan pada peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi, dan peralatan yang digunakan pada kecepatan tinggi. Baik, kemudian ada nikel. Nah, jadi nikel ini adalah atau Ni banyak digunakan untuk pembuatan baja tahan karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi. Untuk membuat uang koin, baja nikel untuk melapisi senjata dan ruangan besi atau deposit bank. Sebagai katalis dalam reaksi hidrogenasi minyak sayur. Proses pembuatan nikel ini terdiri dari 5 proses, pengeringan, kalsinasi, peleburan, pengkayaan, dan granulasi. Kemudian ada tembaga yang disingkat Cu.
Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalpopirit CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam O2 atau oksigen tembaga yang dihasilkan diberikan secara elektrolisis dan flotasi. Nah, flotasi adalah proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga emas. Nah, selanjutnya tembaga merupakan logam yang dapat menghasilkan listrik dengan baik sehingga baik digunakan untuk membuat kabel dan komponen alat listrik lainnya. Bersifat mudah ditempa, dapat digunakan untuk membuat kerajinan dan karya seni dalam bentuk campurannya atau aliase. Kemudian tembaga juga banyak dimanfaatkan untuk membuat perunggu, campuran tembaga dan timah, dan monel, campuran nikel dan tembaga. Kemudian ada seng, atau yang biasa disingkat ZN. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZNS. Kemudian oksidasi seng direduksi dengan karbon pijar. Banyak digunakan untuk melapisi besi dan baja supaya tahan karat. Seng juga digunakan dalam alloy misalnya brazo. Brazo itu adalah tembaga dan zinc. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.